Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Rivaldi Sudrajat, NIM H44180075 akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Perikanan dengan judul Analisis Bioekonomi Ikan Kembung Raster Liger SPP di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Latar belakang pada penelitian ini adalah nilai PDRB Kota Padang subsektor perikanan mengalami peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya. Yang kedua, ikan kembung memiliki nilai ekonomi menengah. Yang ketiga, produksi ikan kembung yang ada di Kota Padang mengalami fluktuasi. Tujuan yang diturunkan dari rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui potensi perikanan tangkap ikan kembung, yang kedua mengestimasi nilai bioekonomi ikan kembung, yang ketiga merumuskan rekomendasi kebijakan. Tinjauan pustaka pada penelitian ini yang pertama adalah tentang ikan kembung, yang kedua tentang alat tangkap ikan kembung menggunakan gillnet, yang ketiga bioekonomi perikanan, yang keempat analisis bioekonomi Gordon Scavel. Metode analisis pada penelitian ini yaitu menggunakan catch per unit effort dan menggunakan model bioekonomi dengan 3 rezim yaitu MAY, MSY, dan Open Access. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu yang pertama tentang potensi perikanan tangkap ikan kembung. Di sini terlihat tahun 2008 produksi ikan kembung sangat tinggi dan pada tahun 2009 mengalami penurunan secara signifikan. Lalu pada tahun 2010 hingga tahun 2019 secara fluktuatif mengalami peningkatan. Lalu pada effort dari tahun 2008 hingga tahun 2019 terlihat di sini mengalami peningkatan secara fluktuatif. Lalu pada catch per unit effort juga di sini mengalami fluktuatif dan dengan rata-rata 0,39. Hal ini terjadi karena ibu kota Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang berbatasan langsung dengan laut dan memiliki panjang garis pantai sebesar 1.973,24 km. Lalu pada analisis bioekonomi perikanan kembung, di sini terdapat 3 rezim yaitu MAY, MSY, dan Open Access, serta tambahannya yaitu kondisi aktual saat ini. Juga terdapat parameter pada analisis ini yaitu stok dalam ton, hasil tangkapan dalam ton, upaya berdasarkan unit, dan juga rente secara rupiah. Di sini kita bisa melihat bahwa pada stok itu terjadi yang terbesar pada kondisi rezim MAY dan hasil tangkapan dalam ton yang terbesar yaitu pada kondisi aktual. Namun di samping kondisi aktual, rezim yang terbesar yaitu pada kondisi MSY sebanyak 265,59. Lalu pada upaya, di sini yang terbesar yaitu pada kondisi open access yaitu sebesar 874. Lalu pada rente secara rupiah di sini terbanyak yaitu pada kondisi MAY yaitu 1.749.224.571. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adalah ikan kembung memiliki nilai ekonomi menengah, kelangkapan terus terjadi dalam memenuhi konsumsi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi nelayan di Indonesia, sehingga potensi untuk terjadinya overfishing sangat besar. Lalu, catch per unit effort tahun 2008 sampai 2019 memiliki rata-rata nilai sebesar 0,39 ton per unit yang secara fluktuatif mengalami peningkatan. Pada saat perikanan dikelola secara MAY, maka diperoleh rente tertinggi dengan effort yang lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi MSY dan open access. Stok terbesar akan terjadi pada kondisi MAY, hasil tangkapan optimal terjadi pada kondisi MSY di samping kondisi aktual saat ini. Saran dari penelitian ini yaitu pemerintah Kota Padang diharapkan melakukan usaha penangkapan ikan kembung sesuai dengan rezim pengelolaan MAY dan MSY dilihat dari segi effortnya. Yang kedua yaitu membentuk komanajemen dari pihak nelayan dan pemerintah sehingga koordinasi dan komunikasi akan menjadi lebih baik, terutama terkait informasi perikanan. Yang ketiga, kebijakan yang mengatur batas penggunaan alat tangkap dan pengaturan dalam mengatasi jumlah nelayan di Kota Padang untuk mengatasi jumlah effort yang berlebihan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.